Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Ruang Lingkup Pancasila, Visi dan Misi serta Wahdatul Ulum dalam Perspektif Ideologi Negara dan Kehidupan Sosial. Ruang Lingkup Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terbagi menjadi 4, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila terbentuk dari panca artinya 5 dan sila artinya dasar, sendi, asas atau peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Pengertian Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu secara historis, etimologi, dan terminologis. Secara historis, Pancasila adalah sebuah rumusan yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia sampai memproklamasikan kemerdekaannya, serta proses perumusan Pancasila diawali dengan adanya sidang pertama BPUPKI yang membahas mengenai rumusan dasar negara. Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta, perkataan Pancasila memiliki 2 macam arti. Secara leksikal, yaitu panca artinya 5, shila vokal i pendek artinya batu, sendi, atau dasar, shila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Secara terminologis, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna, yaitu pertama sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas peri kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Visi dan misi Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yaitu 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikodedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural.
Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin sebagai misi akademik. Wahdatul Ulum dalam perspektif ideologi negara dan kehidupan sosial. Wahdatul Ulum dalam perspektif ideologi negara dan kehidupan sosial. Dalam Wahdatul Ulum, ideologi adalah prinsip dinamika karena merupakan pedoman dan cita-cita dalam pengertian memuat juga pandangan tentang Tuhan, tentang manusia, tentang hidup dan mati, tentang masyarakat, dan sebagainya. Dalam Wahdatul Ulum, ideologi ilmu yang dikembangkan adalah ilmu Rabbaniyah, yaitu suatu ideologi ilmu yang didasarkan pada kesadaran bahwa ilmu pengetahuan adalah nur atau cahaya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dan oleh karenanya harus didedikasikan kepada Allah dan aktualisasi kasih sayangnya bagi seluruh alam. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.